Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di kelas Kalkulus 2. Setelah 2 minggu UTS, kita masuk lagi di kelas dalam bulan Ramadan. Oke, kemarin sebelum UTS kita sudah belajar apa, Rek? Integral tentu ya, teorema dasar kalkulus, teorema fundamental kalkulus. Nah, kita juga belajar sifat-sifatnya. Sekarang kita ke aplikasinya, aplikasi integral tentu. Yang pertama, luasan. Jadi integral tentu itu juga didefinisikan sebagai luasan. Nah, ini yang kita bahas 2 minggu ini. Jadi di minggu ke-8 kita bahas luasan di bawah kurva dan luasan di bawah sumbu X. Ya, intinya dia dibatasi satu kurva biasanya. Tahu kurva, 2 kurva tapi satunya kalau nggak sumbu X ya sumbu Y gitu lah. Kemudian yang minggu depan kita belajar luas datarannya dibatasi 2 kurva. Luas dataran di antara 2 kurva, kemudian luas dataran yang dibatasi 3 kurva. Oke, sebelum ke integral tentunya, kita mau estimasi dulu suatu luasan dengan metode persegi panjang. Nah, di sini diminta untuk mengestimasi luasan, luas daerah di bawah parabola Y sama dengan X kuadrat, dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 1. Nah, di sini artinya kita diminta untuk mengestimasi luasan, ya artinya kalau kita gambar dulu, nanti biar tahu dataran yang mau kita cari luasnya. Si Y sama dengan X kuadrat, dari X sama dengan 0 ke X sama dengan 1, ini kalau kita gambar, dia ada di kuadran berapa? Masih ingat kuadran? Ada di kuadran berapa? Kuadran 1. Kuadran 1, oke. Jadi Y sama dengan X kuadrat, parabola terbuka ke Atas. atas. Nah, jadi kita punya ini kan. Nah, karena yang kita butuhkan hanya dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 1, berarti cukup kita gambar seperti ini. Jadi kita punya Y sama dengan X kuadrat ini, dari X sama dengan 0 ke X sama dengan 1. Nah, kita mau cari luas si S ini. Nah, kalau kita mau cari luasnya, kita kan nggak tahu nih rumus luasnya. Kita kan hanya tahu rumus luas persegi panjang, segitiga, jajar genjang, trapesium gitu kan. Nah, bentuk daerah S ini kan kita tidak tahu, tidak beraturan kan. Kalau segitiga pun dia segitiganya nggak pas karena kita punya Y sama dengan X kuadrat. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita estimasi luasnya ini dengan metode persegi panjang. Bagaimana metode persegi panjang? Kenapa kita pakai persegi panjang? Ya karena kita tahu luasnya, kita sudah tahu rumus luas persegi panjang. Nah, caranya di sini kita bagi nih si daerah S menjadi 4 bagian dengan membuat garis vertikal X sama dengan 1/4, X sama dengan setengah, dan X sama dengan 3/4. Jadilah kita punya yang seperti ini, kita bagi 4. Jadi 0 sampai 1 kita bagi 4 kan berarti per daerahnya ini kita punya panjangnya berapa nih? Atau lebarnya di sini berarti. Lebarnya adalah berapa di sini lebarnya? Masing-masing daerah ini, S1, S2, S3, S4. Per 4. Jadi kita bagi sama panjang. Dari 0 sampai 1 kita bagi 1/4, jadi kita punya 1/4. Nah, kemudian
kita estimasi tadi kan. Kita estimasi dengan dua pendekatan di sini. Ada persegi panjang yang di bawah kurva, ada persegi panjang yang dia di atas kurva, melewati kurvanya nih. Nah, berarti kan dari gambar ini kita bisa lihat bahwa si S ini, luas S itu pasti lebih besar dari luas L, dan dia kurang dari luas R gitu kan, ada di antara nih. Ini batas bawahnya, ini batas atas. Nah, kalau kalian lihat di sini kan sebenarnya ada 4 persegi panjang. Hanya saja persegi panjang yang pertama di sini tingginya adalah berapa nih tingginya? Berapa tingginya? 0. 0. Oke. Nah, dari sini kita mau cari nih, kita jumlahkan daerah ini. Jadi luas daerah L adalah menjumlahkan 4 si persegi panjang. Begitu juga R. Nah, di sini kan kita punya rumus persegi panjang adalah panjang kali lebar. Di sini ya kasusnya persegi panjangnya kan berdiri. Kita punya dia alas kali tinggi, sama aja. Ya bebas sih kalian menerjemahkan di sini. Intinya kan si panjangnya ini dengan panjangnya ini. Itu rumus luas persegi panjang kita. Nah, jadi untuk luas L, kita punya panjang kali lebar atau alas kali tinggi. Alasnya dia 1/4. Tingginya, ya ikuti si rumus ini kan, si fungsi ini. Tingginya kan dia, panjangnya ini kan berarti X kuadrat dikurangi 0. Jadi kita punya di sini X-nya 0, ya berarti 0 kuadrat. Kemudian persegi panjang kedua, kita punya lebarnya tadi, atau alasnya 1/4, sama panjang semua kan alasnya. Tingginya berapa tuh? Tingginya berarti untuk X sama dengan 1/4, kita punya tingginya berapa ini? 1/4 kuadrat. Jadi tergantung kurvanya nanti ya. Jadi di sini Fx. Kemudian yang persegi panjang ketiga, kita punya alasnya, dia 1/4 juga, panjang alasnya. Kemudian tingginya kita punya dia X-nya sama dengan setengah kan di sini, setengah kuadrat. Yang keempat kita punya alasnya, panjang alasnya 1/4 juga. Tingginya berapa nih? Tingginya adalah 3/4 kuadrat. Nah, sehingga kita punya luas si L 7/3. 7/32. Nah, bagaimana yang R? R-nya sama nih. Cuma bedanya yang tingginya kan. Persegi panjang pertama, kita punya tingginya adalah 1/4. 1/4 kuadrat. Kemudian yang persegi panjang kedua, kita punya tingginya dia setengah kuadrat. Sampai persegi panjang keempat ini terakhir, kita punya si tingginya adalah 1 kuadrat. Sehingga kita punya luas R itu 15/32. Nah, sehingga kita punya S-nya adalah, dia pasti lebih besar dari 7/32, tapi kurang dari 15/32. Nah, bagaimana kalau misalkan si S ini kita bagi lebih dari 4 daerah, jadi persegi panjangnya kita perkecil nih. Sebagai contoh di sini, kalau kita bagi si S tadi menjadi 10 bagian yang lebih kecil dengan sama panjang di sini, lebarnya sama. Jadi 0 sampai 1 kita bagi 10 nih. Jadi masing-masing alasnya kita punya 1/10. Ya ini berarti tinggal sama kayak tadi hasilnya. Dijumlah aja 10 persegi panjangnya. Kemudian di sini kita punya N sama dengan 30. N sama dengan 50. Ini untuk yang R ya. Jadi yang segitiganya lebih dari si kurvanya. Nah, kalau yang L, batas bawahnya, kita punya seperti ini. Nah, kalau kalian lihat di sini, semakin banyak N-nya, semakin besar N-nya, jadi ketika si daerah tadi dibagi menjadi persegi panjang yang lebih banyak,
maka si luasnya ini semakin mendekat ke luas yang sebenarnya kan. Jadi dia semakin halus ke kurvanya kan. Jadi ini kan menonjolnya lumayan nih. Ini pasti lebihnya banyak kan, ini kurangnya banyak. Yang ini lebihnya semakin kecil sehingga dia akan semakin bagus estimasinya. Dia hampirannya ke luas S-nya, dia semakin bagus. Nah, sehingga kalau misalkan kita punya atau kita bagi luasnya ini menjadi bagian yang sangat kecil, artinya N-nya menuju tak hingga, maka kita punya si luasnya tadi. Jadi kayak kalau membayangkan luasnya itu tidak lagi dibagi persegi panjang, tapi seperti hanya garis aja karena saking tipisnya. Nah, jadi di sini kita punya luasan si S itu adalah luasan akan sama dengan luas dari si R maupun luas dari L ketika N-nya menuju tak hingga. Ya, N-nya yang sangat banyak. Nah, sehingga kita punya di sini tadi jumlahan dari persegi panjangnya. Ini rumus luas satu persegi panjang. Jadi kita punya Fxi itu tinggi dia, tinggi si daerah ini, Fxi. Kemudian delta X itu si ketebalannya, ketebalan persegi panjang, karena dia sangat tipis tadi. Jadi kita punya delta X di sini. Nah, kemudian ya pakai cara limit. Tadi kan kita punya si Fxi karena Y sama dengan X kuadrat, berarti kan kita punya Xi tadi I per N kan? I per N dikuadratkan dikali 1/N. 1/N itu si delta X-nya tadi, si panjang alasnya. Nah, kita dapatkan 1/3. Jadi luas S tadi itu sama dengan 1/3. Itu akan didapatkan dari sini. Nah, sehingga di sini kita punya definisi integral tentu. Jadi, misalkan kita punya f itu fungsi kontinu yang terdefinisi pada interval AB, kemudian interval AB tadi dibagi menjadi n subinterval, sehingga kita punya panjangnya, subinterval tadi adalah si B min A per N. Jadi tadi kan pada interval 0,1, berarti 1 min 0 per N, N-nya tergantung. Kalau tadi pertama N-nya 4, berarti kita punya panjangnya 1/4. Jadi kalau misalkan intervalnya 2 sampai 5, berarti 5 min 2 per N. Gitu. Nah, integral tentu F dari A ke B didefinisikan oleh ini. Nah, ini tadi siapa? Ini tadi kan luasan. Jadi, ini membantu kita untuk mencari luas daerah di bawah kurva Fx pada interval A sampai B. Ingat, ini integrasinya terhadap X ya. Nah, jadi untuk mencari luasan kita tidak perlu lagi susah-susah mencari limitnya. Kita cukup mencari atau menghitung integral tentunya. Jadi yang tadi kan kita tentukan luas daerah R yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan sumbu X, yaitu yang gambar tadi. Tadi kan kita kerjakan dengan estimasi persegi panjang tadi. Nah, sekarang kita pakai integral tentu. Jadi kita punya fx-nya tadi, x kuadrat, dx, kemudian pada x dari 0 sampai 1, kita punya 1/3. Oke, itu pengantarnya. Nah, sekarang di sini bagaimana nih langkah-langkah menentukan luas dataran. Jadi kalian harus ketika menjawab atau menentukan luas dataran, pastikan kalian menuliskan semua langkah-langkah ini, mengerjakan langkah-langkah ini ya. Jadi yang pertama, pastinya kita menggambar datarannya tadi, biar kita tahu mana nih dataran yang akan kita tentukan luasnya.
Kemudian, bagilah dataran menjadi bagian-bagian kecil. Nah, setiap bagian kecil tadi kita sebut pias. Jadi, pias tadi kita anggap persegi panjang. Kemudian, kalau kita punya piasnya berbentuk persegi panjang, maka kita bisa menentukan luas pias. Nah, syaratnya setiap pias harus mempunyai bentuk rumus luas yang sama. Jika tidak, dataran harus dibagi dalam beberapa bagian, demikian sehingga setiap piasnya mempunyai rumus yang sama. Nanti akan ada contohnya. Kemudian tentukan batas integrasinya. Yang keempat, buat rumus luas dalam bentuk integral tentu. Kemudian hitung integral tertentu yang diperoleh pada langkah 4 dan hasilnya tadi merupakan luas dataran yang kita inginkan. Oke, langsung saja ke contoh. Kita diminta untuk mencari luas daerah R yang dibatasi oleh Y sama dengan 4 min X kuadrat, X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan sumbu X. Oke, kalau saya tanya, kurva ini, kurvanya berbentuk, kalau lupa cara menggambar, buka lagi kalkulus 1. Oke, Y sama dengan 4 min X kuadrat. Parabola. Parabola. Parabola yang seperti apa? Parabola terbuka ke Bawah. Terbuka ke bawah. Oke. Kalau kita dari sifat pergeseran, kalau kita punya Y sama dengan 4 min X kuadrat, itu adalah kurva Y sama dengan min X kuadrat digeser ke apa, Rek? Lupa. Y Ke sama bawah. dengan apa? Ke bawah bukan. Ke bawah atau ke atas? Y sama dengan 4 min X kuadrat. Kalau misalkan tanpa 4, Y sama dengan min X kuadrat. Dia titik potongnya di 0. 0,0. Oke. Nah, berarti kalau kita punya 4, dia titik puncaknya di mana tuh? 0,4. 0,4. Berarti artinya apa? Bergeser ke Atas. atas. Kalian di sini kan Y-nya adalah plus 4 kan? Kalau plus 4 berarti geser ke atas. Kalau min 4 berarti geser ke bawah. Berarti ini daerah R ini di kuadran berapa nih? Kalau kalian bayangkan. Y sama dengan 4 min X kuadrat. Dengan sumbu X, dia ada di kuadran 1. 1 saja. Atau ada yang lain? Coba digambar. Bagaimana cara menggambar parabola dulu? Cari titik potong, sumbu X, sumbu Y. Kalau misalkan nggak hafal pakai sifat. Titik potong sumbu X-nya berapa tuh? Berapa titik potong sumbu X, sumbu Y-nya? Titik potong sumbu X di? Aduh, lupa semua, Rek. 2 min 2. 2 dan min 2. Nah, kalau titik potongnya di 2 dan min 2, otomatis dia di kuadran berapa tuh? 1 sama 2. 1 dan 2. Oke, jadi kita punya gambarnya. Kita punya di sini kan. Karena R-nya tadi dari 1 sampai 2, berarti kita punya R-nya hanya di sini. Jadi 4 min X kuadrat itu kurva min X kuadrat digeser ke atas sejauh 4 satuan. Hingga kita punya yang seperti ini. Oke, kemudian kita punya R-nya ini 1 sampai 2. Tadi kan kita buat
pias. Jadi piasnya ini, si hitam ini. Nah, dari sini kita punya ketebalannya adalah si dx. Kemudian tingginya berapa nih? Tingginya adalah si fx, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kalian mencari tinggi di sini, kalau dia piasnya berdiri atau tegak lurus dengan sumbu x, ya berarti panjang piasnya adalah fungsi atas kurangi fungsi bawah. Kalau kalian, misalkan saya punya di sini garis, oke, misalkan saya punya garis ini nih, hijau ini. Kurang. Ini aja. Oke. Nah, untuk menentukan panjang garis hijau ini dari mana sampai mana? Ada berapa panjangnya di sini? Panjangnya hijau berapa nih? 2, Bu. 2. Dari 3 dikurang 1. 3 dikurang 1 gitu ya. Kalau misalkan saya punya ini, garis merah. Oke. Berapa panjang garis merah? Berapa panjang garis merah? Halo? 3. Hah? Yang keras dong. 3. Hah? Berapa? 3. 3. 3 itu dari mana? Ngitung ya. Min 2. Dari? 1 dikurangi min 2. 1 min 2 gitu ya. Jadi atas kurangi bawah, yang itu tadi juga sama. Nah, kalau misalkan itu kalau dia tegak lurus dengan sumbu X. Kalau misalkan dia sejajar. Kalau yang sejajar artinya kalau kita mau cari ini gambar warna apa ya? Tuh. Kalau misalkan saya punya di sini, oke. Nah, misalkan saya punya ini nih, panjangnya yang ini berapa tuh? Berapa? Berapa panjangnya? Halo? 2, Bu. 2 dari? Min 1 dikurang min 3. Min 1 kurang? Min 3. Min 3. Jadi kanan kurangi kiri. Gitu ya. Nah, yang namanya panjang pasti dia tidak mungkin negatif kan? Jadi kalau hasilmu negatif jelas salah. Jadi acuannya begitu, kalau dia piasnya tegak, ya berarti atas kurangi bawah. Nah, ini Y atas kurangi Y bawah. Y atasnya ini siapa? Y sama dengan Fx. Jadi di sini kita punya panjang pias ini adalah Y atas kurangi Y bawah. Nah, Y atas itu siapa? Y atas itu adalah si
Fe kan? Si kurvanya ini 4 min X kuadrat. Nah, yang bawah siapa nih? Yang bawah ini adalah sumbu X. Sumbu X itu siapa? Sumbu X adalah Y sama dengan berapa tuh? 0. Gitu kan? Nah, sehingga kita punya tinggi bias adalah Fx min 0. 4 min X kuadrat. Kemudian lebarnya kita punya tadi dx. Nah, si bias ini jalan dari mana sampai mana? Karena tadi yang diminta adalah dari 1 sampai 2, berarti di sini sebenarnya kita punya banyak bias nih. Jadi tadi kita kan menganggap biasnya itu sangat tipis. Jadi kita punya bias di sini, sampai dia menutupi sampai biasnya itu jalan dari 1 sampai 2 di sini. Jadi kita jumlahkan semua bias-biasnya dari 1 sampai 2. Nah, berarti kita punya DL-nya adalah, luas satu bias adalah tadi, satu bias ini rumusnya alas kali tinggi kan? Alasnya yaitu dx, tingginya kita punya 4 min X kuadrat. Nah, ada yang masih bingung sampai sini? Karena ini ya krusial, kalau kalian salah satu langkah aja ya, seterusnya akan salah nanti hasilnya. Oke, kemudian batas integrasi tadi karena kita cari daerahnya 1 sampai 2, berarti kita punya batas integrasinya ini. Berbeda kalau misalkan tidak ada batasan tadi. Contohnya tadi kan kita punya Y sama dengan 4 min X kuadrat dari X sama dengan 1 sampai 2. Kalau misalkan ini dihilangkan, otomatis kita mencari semua daerah ini. Dari min 2 sampai 2. Bagaimana cara mencari batas integrasinya? Berarti dari titik potong kurva ini. Kita punya titik potongnya min 2 sampai 2. Itu kalau misalkan tanpa ada batasan X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Karena ini tadi dibatasi X sama dengan 1 dan X sama dengan 2, ya berarti batas integrasinya ini. Kemudian tentukan rumus luas. Rumus luas tadi kan L sama dengan integral dari DL. Karena di sini si biasnya jalan dari 1 sampai 2. Dari X sama dengan 1 sampai X sama dengan 2. Sehingga kita punya di sini luasnya adalah 4 min X kuadrat dx dari X sama dengan 1 sampai 2. Kemudian yang terakhir kita hitung nih integralnya. Hasil integral tentunya itu 5/3. Kesimpulannya, jadi luas dataran yang dibatasi oleh ini adalah 5/3 satuan luas. Oke, saya tanya dulu sampai sini ada yang masih bingung? Nggak ada ya? Jadi harus dipastikan ini ya, rumus luasnya, biasnya bagaimana, dan seterusnya. Menggambar dataran. Yang menggambar datarannya ya, coba dibuka lagi kalkulus satunya. Kalkulus 1 bab fungsi dan grafik bab 2. Oke, contoh kedua. Ini tadi kan kalau kita punya di bawah kurva. Contoh yang kedua di bawah sumbu X. Jadi dia ada di bawah sumbu X nih datarannya. Tentukan luas dataran yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3 dan sumbu X. Menggambar datarannya bagaimana? Ya, berarti menggambar parabola. Tentukan sumbu potong, titik potong sumbu X dan sumbu Y terhadap sumbu X dan sumbu Y. Terhadap sumbu X kita punya X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0. Kita dapatkan X-nya min 3 dan 1. Sumbu Y kita punya di sini, min 3. Ketika X-nya 0, kita punya min 3. Sumbu simetri ada berapa? Ada di mana nih? Min 1.
min 1, min 4 titik puncaknya. Sehingga kita punya ini dah gambarnya. Nah, datarannya yang mana? Luas dataran yang dibatasi oleh ini dan sumbu X, berarti yang ini kan? Oke, sekarang kita tentukan piasnya nih. Piasnya masih tegak lurus dengan sumbu X. Nah, kita punya tebalnya di X. Di sini berarti tingginya berapa tuh? Tingginya berarti Y atas kurang Y bawah. Y atasnya siapa tuh? Di 0. atasnya kita punya 0 ya. 0. Kemudian Y bawahnya si Fe kan? Y-nya ini. Kita punya dia kurvanya kan yang bawah. X kuadrat plus 2X min 3. Jadi kita punya luas si piasnya min X kuadrat min 2X plus 3 kali dx. Batas integrasinya, nah ini tadi karena kita tidak tahu kan di sini tidak tertulis dengan jelas. Kalau tadi kan X sama dengan berapa dan X sama dengan berapa. Nah ini tidak disebutkan sehingga kita perlu mencari titik potongnya dari kurva ini. Berarti di sini daerahnya dari mana sampai mana? Diperoleh dari titik potong kurva terhadap sumbu X. Kita dapatkan X sama dengan min 3 dan X sama dengan 1. Jadi integrasinya tadi dari X sama dengan min 3 sampai 1, karena piasnya di sini jalan dari min 3 sampai 1. Sehingga rumus luasnya adalah integral tentu min X kuadrat min 2X plus 3 dx dari min 3 sampai 1. Kita hitung. Jadilah kita dapatkan 32/3. Kesimpulannya, ya luas dataran yang dibatasi ini adalah 32/3 satuan luas. Nah, ini kan dia sumbu X nih. Dia piasnya tegak lurus dengan sumbu X. Bagaimana kalau misalkan piasnya yang sejajar dengan sumbu X, artinya kita punya piasnya tidur nih. Yang ini kan vertikal. Kalau piasnya horizontal, bagaimana tuh? Ini saya tidak tuliskan. Saya tanya dulu, ada yang masih bingung di sini? Enggak ya? Nah, saya mau kasih contoh yang nomor 4 ini. Jadi yang tadi kan Y sama dengan Y sama dengan Y sama dengan Fx. Nah, kita punya di sini yang nomor 4 X sama dengan Fy. Jadi dia fungsi Y. Integrasinya nanti juga dia terhadap sumbu Y. Kalau yang nomor 1, 2, 3 ini, jadi sebenarnya bisa pakai sumbu X, sumbu Y, cuma kita harus pinter-pinter milih nih. Kalau ini pakai sumbu Y, ini agak susah karena kita harus mengubah dia sebagai fungsi Y dulu. Nah, oleh sebab itu kalau misalkan kita nomor 4, ini paling gampang pakai integrasinya terhadap variabel Y, karena dia fungsi Y. Sehingga pakai pias yang sejajar dengan sumbu X, atau pias yang horizontal, tidur. Nah, coba kita kerjakan yang nomor 4 nih. X sama dengan 6Y min Y kuadrat. Kurvanya ini ada di kuadran, bukan kuadran. Ini titik potongnya ada di mana aja nih? Titik potong, titik puncak. Atau dia parabola terbuka ke mana tuh? X sama dengan 6Y min Y kuadrat. Dia parabola terbuka ke Kiri. kiri. Oke, kemudian belum bisa ya, salam. Oke lah, baik. Oke, jadi kita harus gambar dulu. Kita punya apa tadi? 6Y min Y kuadrat.
6Y min Y kuadrat. Oh, sorry. Harusnya di sini berarti 5. Di sini kurang. Oke, tadi kan kita mau cari si luasnya gitu ya. X sama dengan 6Y min Y kuadrat dan sumbu Y. Berarti luasnya yang akan kita cari yang ini. Nah, berarti yang kedua, kita tentukan biasnya ya, rumus luas biasnya. Biasnya berapa nih? Biasnya berarti di sini bias pakai bias sejajar dengan sumbu X atau bias horizontal. Nah, berarti ketebalannya ini berapa nih? Karena ini memecah sumbu Y atau membagi sumbu Y, berarti kita punya DY di sini. Jadi kita tulis DY. Tebalnya DY. Si lebarnya berapa nih? Berarti kan kanan kurangi kiri. Berarti di sini X kanan kurangi X kiri. Berapa tuh? X kanan kurangi X kirinya. X kanannya siapa? Kurvanya, Bu. Apa? Kurvanya. Ya, fungsinya berapa tuh? 6Y min Y kuadrat. 6Y min Y kuadrat. Yang kiri? 0. 0. X sama dengan 0. Karena dia sumbu Y. Sumbu Y kan X sama dengan 0. Bentar, saya screenshot dulu. Karena di sini nggak bisa jalan ya. Mana buat saya? Oke, jadi di insert di sini aja. Lama sekali. Oke, itu langkah pertama ya ini. Itu gimana ini? 1. Menggambar dataran. Oke, kemudian yang kedua, setelah menggambar dataran apa tadi? Luas bias. Luas bias berarti DL sama dengan apa tuh? Ketebalannya DY, ininya X kanan kurang X kiri, berarti kita punya berapa tadi? 6Y min Y kuadrat DY. Gitu ya. Sebenarnya kan min 0. Nah, itu. Kemudian setelah itu batas integrasi. Batas integrasi diperoleh dari mana tuh? Diperoleh dari 0 sampai 8 ya, Bu. integrasinya X apa Y? Oh. Coba si pias ini dia kalau dijajar di sini di dataran ini dia memecah sumbu X apa sumbu Y?
Halo. Sumbu Y. Sumbu Y gitu ya. Jadi di sini biasnya kalau kita apa namanya? Kalau kita buat bias di sini, berarti kan ini bias, ini bias, ini bias sampai ke ini. Jalannya dari bawah ya, jangan dari atas. Jadi kita punya dari sini sampai sini kan. Nah, menentukan si titik ini dari mana tuh? Ini 0 dan 6 ini kalau dari gambar kan kelihatan 0 dari 6. Tapi 0 dari 6 itu dari mana kita dapatnya? Halo? Kalian pasti bingung atau malas ngomong? Faktoran, Bu. Masih bingung, Bu. Bingungnya dari mana? Dari awal. Saya ulang dari contoh tadi Itu dulu. kan di 0 sama 6-nya itu, Bu. Iya, makanya. Ini kan kalau kamu tanya menggambar datarannya bagaimana? Ya dari kalkulus 1. Kita tentukan menggambar dataran, berarti kan titik potong sumbu X, sumbu Y. Titik potong sumbu X-nya diperoleh dari ulang berarti. Oke. Waduh, jelek jadinya. Miss. Langkah menggambar grafik. X sama dengan buka lagi buku kalkulusnya ya. X sama dengan ini. Oke, langkah pertama apa? Langkah pertama adalah menentukan sumbu titik potong grafik atau kurva terhadap sumbu X. Bagaimana tuh? Kalau sumbu X berarti Y-nya yang 0 kan? Kalau sumbu X berarti di sini Y sama dengan 0. Ya apa ya? Coba dibuka buku kalkulusnya sih. Kalkulus 1. Ini berapa dapatnya? Dapat berapa nih? Kalau ini disubstitusi, Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya berapa? 0, Bu. 0, Bu. Oke, kembali. Kemudian yang Y berarti gimana nih? Berarti kan kita punya ini sama dengan 0. Berarti kalian punya apa tuh? Y-nya dapat berapa nih? Difaktorkan jadi Y kali 6 min Y. berarti dapat berapa tuh? Y-nya Y-nya
Dapat berapa? 0 dan 6. 0 dan 6. Kemudian sumbu simetri. Sumbu simetri berarti gimana nih? Y sama dengan min B per 2A. Berarti min B-nya berapa itu? Berapa sumbu simetrinya? Kamu sumbu simetri berapa, Re? Apa? Ini belum ada yang buka buku kalkulus 1 kah? Leni. Halo Leni, coba itu apa? Untuk mencari sumbu simetri parabola. Rumusnya apa? Jangan di-mute. Tidak dengar saya. Tantra Afrida Anissa. Yufiko. Rehan. Apa ini nggak ada yang muncul? Tiara. Ibu tadi saya udah on cam tapi nge-lag banget, makanya saya izin off. Wes, nggak usah on cam, silakan dijawab ini. Nah, kalau kalian nggak bisa menggambar dataran, bagaimana caranya kamu melanjutkan ini semua? Nah, itu apa? Sumbu simetri rumusnya. B per 2A, Bu. Oke, berarti ini berapa tuh? Y sama dengan berapa sumbu simetrinya di sini? B-nya berapa di sini? Kalau kita punya X sama dengan 6Y min Y kuadrat. 6. Nah, berarti A-nya berapa di sini? Min 1. 1. Berarti kita punya sumbu simetrinya 3. Iya. Oke, sekarang titik puncaknya. Titik puncak diperoleh dari berarti masukkan X ketika Y-nya dia titik sumbu simetri. Berarti di sini berapa ketika Y-nya sama dengan 3, diperoleh X-nya berapa tuh? 9, Bu. 9 nggak sih, Bu? 9. Sama dengan 9. Nah, jadi sembilan koma tiga. Makanya kita punya titiknya sini, sini, sini. Lalu kemudian kita tarik garis parabola. Jadi dapatlah yang seperti ini. Oke. Ini berarti dari tadi kalian bingung karena kalian nggak bisa menggambar. Kalau sudah seperti ini, sudah paham menentukan luas dan lain-lainnya. Sudah paham juga.
Oke, gimana nih setelah itu batas integrasinya diperoleh dari potong kurva terhadap sumbu Y. Karena dia kurvanya fungsi Y. Nah, kita tadi sudah dapatkan kan di sini, yaitu ini 0 sampai 6. 0, 6. Oke, yang keempat, menentukan rumus luas. Rumus luas berarti kita punya L sama dengan integral dari berapa saya berapa? 0 0 sampai sampai 6. 6 di L gitu ya. Di sini berarti kita punya H. DL-nya kita ganti dengan yang ini. Oke, dapat berapa tuh? 6Y integralnya 6Y integralnya berapa? 3Y kuadrat. 3Y kuadrat. 3Y kuadrat min Sepertiga kuadratnya Y pangkat 3. berapa tuh? Sepertiga Y pangkat 3. Ini kita punya dia dari 0 sampai berapa tuh? 6. Sama dengan berapa itu? Berapa hasilnya? Mana? Nggak tahu saya. Berapa hasilnya? Cepat. Berapa? Sebelum saya enter. 36, Bu. Oke. Kita punya 36. Oh, ini rumus luasnya. Bentar. Ini harus diganti. Menghitung integral. Nah, ini berarti ini hanya sampai sini toh. Simpulannya, jadi oke, sudah. Jadi itu jawabnya. Ini sebenarnya langkahnya ini di atas ya. Nah, ini tadi biar nggak kegeser si ininya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum? Udah paham? Oke, berarti sekarang disiapkan kertasnya. Coba dikerjakan. Kalian belum ada yang download kah? Saya sudah upload itu sejak hari Sabtu.